Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman era.com. Semoga selalu diberikan kesehatan yang terbaik dan ilmu yang berkah manfaat. Contoh latihan yang akan saya gunakan adalah bagaimana menghindari kesalahan input sehingga terhindar dari output formula yang mungkin akan kita buat selanjutnya. Kesalahan mengetik kata atau teks dan juga memudahkan penyelesaian proses kerja kita dengan data yang valid, yaitu menggunakan fitur data validation dengan menggunakan spreadsheet atau Google Sheet. Pada contoh latihan ini terdapat data top scorer La Liga atau Liga Spanyol yang sedang berjalan di 2023. Kemudian ada tugas kita yaitu menginput tim atau klub sepak bolanya yang sesuai. Jadi di sini ada position atau posisi, player, tim. Nah, yang tim ini di kolom D, ini belum ada isinya dari tim mana. Robert Lewandowski, Karim Benzema, Joselu, dan yang lainnya. Tugas kita menginput tanpa mengetik, tapi kita hanya memilih, yaitu dengan menggunakan fitur data validation. Ada dua cara yang akan kita lakukan. Teman-teman boleh memilih di antara cara tersebut, mana yang lebih baik, yang lebih cepat. Langkah pertama, kita klik dahulu pada kolom yang akan kita isi, atau sel yang akan kita isi, yaitu di D4, atau boleh kita blok sampai bawah sini ya. Kemudian kita klik menu, data, kemudian kita klik data validation. Akan muncul di sebelah kanan data validation rules. Cara pertama kita akan tambahkan dahulu ya, dengan mengetik ya, rule yang akan kita terapkan untuk kolom D4 sampai dengan D26. Kita klik seperti ini. Maka di sini akan muncul di sini top scorer ya, atau sheet-nya top scorer di sini ya. Kemudian kolom D4 sampai dengan D26. Teman-teman bisa merubahnya dengan cara mengklik seperti ini boleh ya, atau memindahkan ya boleh dengan menyesuaikan di kolom ini. Untuk menerapkan kriteria pada range D4 sampai dengan D26, yaitu ada tombol drop down di sini. Kita pilih yang drop down defaultnya ya. Nah, di sini ada warnanya, boleh kita pilih warna apa saja di sini. Bebas. Di sini kita ketik, misalkan di sini Barcelona ya. Kemudian kita juga ketik. Jadi kalau warna ini bebas, mau dipilih atau tidak ya, mau digunakan atau tidak. Yang jelas isian ini yang harus kita isi ya, field ini yang harus kita isi. Kita ganti option-optionnya menjadi nama klubnya atau timnya. Kemudian kita boleh tambahkan lagi di sini ya nama yang lainnya. Jadi kita ketik satu persatu sampai dengan semua nama tim masuk pada list drop down ya. Jadi kalau kita klik di sini akan muncul namanya Barcelona, Espanyol. Kemudian kita bisa edit seperti ini di sini. Kita edit lagi kalau ada perubahan ya. Jadi di sini masih kita tambahkan boleh ya. Misalkan ada Real Madrid ini ya. Dan kita klik OK dan ya. Nah, maka di sini akan muncul rule yang diterapkan pada spreadsheet ini, yaitu pada top scorer range D4 sampai dengan D26. Kalau kita klik lagi tadi tambahannya Real Madrid ya. Jadi satu persatu kita klik. Nah, sekarang, bagaimana cara yang kedua? Nah, ini cara yang paling cepat menurut saya ya. Kita undo dulu ya. Ke awal, kita klik di sini. Boleh di blok juga. Di kolom D ya, bawah tim. Kemudian kita boleh buat masternya atau refer ya. Saya ingin mengambil ya data list tim La Liga yang sedang bermain di 2023 ini. Nah, saya akan ambil secara online. Kebetulan saya sudah buka ini di sini. Ada websitenya Goal ya, klasmen La Liga. Di sini ada daftar timnya dengan 20, Barcelona sampai dengan LC. Sekarang saya akan ambil data tersebut dengan cara menggunakan import HTML. Kita ketikkan di sini sama dengan import HTML ya. Kurung buka, kita masukkan di sini linknya, kita copy linknya, kemudian kita pakai tanda petik 2, kita paste ya.
tanda petik 2 lagi, kemudian koma, kemudian kita ketikkan di sini pakai tanda petik 2, table, koma, kemudian kita ketik angka 1. Kurung tutup ya, kemudian enter. Dia akan loading, kemudian akan muncul di sini hasilnya ya, sesuai dengan data yang ada di sini ya. Sekarang kita delete dahulu ya yang kosong ya, kita hilangkan saja, delete kolomnya. Oh, baik, kita boleh delete, boleh tidak ya untuk kolom sini. Ini karena dia terhubung dengan websitenya Goal, ini boleh kita ambil semuanya secara value-nya, atau kita biarkan saja seperti ini ya. Kita akan ambil saja ya kolom C-nya yang ada nama timnya. Sekarang kita klik top scorer, sudah kita blok di sini, kemudian kita klik data, kemudian data validation. Kemudian kita add rule seperti cara yang pertama tadi. Kemudian di sini bukan drop down yang kita pilih, tapi kita pilih drop down from range. Kita klik di sini. Sekarang kita masukkan dengan cara mengklik tanda seperti ini ya, tabel atau range. Nah, di sini kita klik di sini, kemudian kita klik refer, kita blok data atau list data yang akan kita rujuk ya, akan kita refer. Klik OK. Maka muncul di sini nama-namanya. Sampai dengan 20 dari Barcelona ya. Warnanya terserah, bisa teman-teman sesuaikan atau teman-teman biarkan saja tanpa warna. Kemudian di sini ada settingan lagi. Kita klik advance ya. Nah, di sini ada settingannya. Jadi kalau misalkan datanya tidak sesuai yang kita ketik di sini, maka kita akan reject inputnya. Jadi kita benar-benar harus sama dengan yang ada pada tabel record ini atau yang sudah kita masukkan di atas ini. Setelah itu di sini ada stylenya. Ini stylenya bentuk chip ya, seperti ini. Atau bentuknya arrow, dia samar seperti ini, hanya bentuk panah. Kemudian atau plain text, dia tidak terlihat panahnya. Tapi ketika kita klik di sini, maka akan muncul ya, kita double klik di sini, maka akan muncul listnya, tinggal kita pilih ya. Saya lebih suka dengan stylenya yang arrow seperti ini, jadi dia hampir sama dengan teks yang lainnya, kemudian hanya ada tanda panah saja seperti ini. Setelah selesai, kita klik done. Nah, barulah kita sesuaikan dengan timnya. Misalkan Lewandowski ini adalah dari Barcelona. Karim Benzema ini dari Real Madrid. Ini dari Espanyol. Ya, kita bisa ketik ya. Jadi kita ketik huruf awalnya, maka akan muncul. Kemudian di sini NS Unang. Ini kita ketik ya, misalkan gini. Boleh diketik, boleh dipilih ya. Ini. Kalau misalkan kita ketik dengan huruf lain atau kata yang lain yang tidak ada dalam list, misalkan sini ya, maka akan muncul peringatan bahwa yang kita input itu salah, tidak ada dalam list. Ya. Tadi saya input kata ugal, ya, mungkin ada tim ugal gitu ya. Nah, ini tidak ada di sini listnya, jadinya dia tidak akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal isi semuanya. Kita sudah input semuanya, datanya. Tutorial kali ini ataupun sharing kali ini tentang data validation semoga bermanfaat guna menghindari dari kesalahan input atau ketik dan memudahkan kita mempercepat proses dalam penyelesaian data kita di spreadsheet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam era.com.